Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Sobat Setia Podcast MTSN Kota Padang Panjang. Jumpa lagi bersama saya, Najwa Khaira Zakia, di edisi ketiga Podcast MTSN Kota Padang Panjang. Di kesempatan yang spesial ini tentu saja kita kehadiran tamu yang sangat spesial pula, yakninya Bapak Dr. Haji Bahyudin MA, yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Beliau baru saja dilantik pada tanggal 25 Oktober 2023. Seiring itu, beliau juga melepas jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Untuk mengulas lebih lanjut, mari kita sambut bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di podcast MTSN Kota Ya, Padang terima Panjang ya kasih Pak. bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, senang nih. Baru siap Alhamdulillah. makan kenyang. Baru siap makan ya Pak. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan di Amin, bawah amin. lindungan Allah Amin ya Subhanahu rabbal wa taala. alamin. Amin, 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 amin. amin. Nah, Ya. mohon izin sama Bapak, mungkin pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai nih Pak. Ya, silakan. Alhamdulillah pada saat sekarang ini Bapak telah dilantik dan diamanahkan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Pak. Ya. Nah, bisakah Bapak sedikit bercerita mengenai perjalanan karir Bapak dari awal merintis sampai saat sekarang ini menjadi Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, Pak? Oh iya. Ceritanya Silakan, panjang Pak. atau pendek bagus ya? Oh, terserah Bapak, opsional, Pak. Baik, terima kasih ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi saya pertama tentu senang bisa hadir di podcast ini ya. Iya, Pak. MTS Kot- Negeri Kota Padang Kota Panjang. Padang Panjang ya, sangat luar biasa. Nah, tadi ditanyakan terkait dengan karir. Sebetulnya kami ini berkarir diawali di Provinsi Riau ya. Riau, Pak. Jadi dimulai dari yang paling bawah ini. Yang paling bawahnya Kepala Kantor dan Agama Kecamatan. KUA ya, Pak. Nah, jadi kalau ini Kepala Kanwil Provinsi ya. Iya, Pak. Jadi dari bawah itu KUA-nya paling Langsung ke bawah. atas, Pak. Belum. Oh, Di belum, atasnya Pak. Menteri Agama. Menteri Agama dulu, Pak. Di atasnya Menteri Agama. Ini baru sampai Insya Allah Kepala Kantor selanjutnya ya, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah menakdirkan. Tapi rasanya ada antara iya atau tidak. Iya, semoga iya ya, Pak. Iya. Jadi mulai dari Kepala KUA, nah kemudian baru lanjut ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Di sana sebagai Kepala Seksi. Berganti-ganti ya Kepala Seksi. Kemudian baru Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang tadi disampaikan. Nah, baru Kepala Bagian Tata Usaha dan ada 2 kali pelaksana tugas kepala kantornya. Oh, ada Jadi 2 2 kali ya, kali Pak. menjadi PLT istilahnya ya. Ada pelaksana tugas, nah baru menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 5 Maret 2019. 2019. Nah, jadi artinya ada 5 tahun di KUA, kemudian 23 tahun di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Nah, baru seperti tadi disampaikan 25 Oktober 2023 dilantik jadi Kakanwil Provinsi Sumatera Barat. Sudah 2 tahun ini sebetulnya. Oh, sudah 2 Bukan tahun, baru Pak. ya. Bukan baru lagi ya, Bukan Pak. baru lagi. Artinya 2023 dan 2024 kan Iya, sudah Pak. 2 tahunnya itu ya. Iya, Jadi Pak. sudah 2 tahun. Nah, itulah Dan- saya kira karir dan karir ini sebetulnya tidak bisa kita buat ya, tapi dia berjalan seperti air saja. Ya, kemana perjalanan kita tidak tahu. Nah, jadi oleh karena itu tentu saya bersyukur sekarang sudah berada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan mohon doa sukses melaksanakan tugas Amin, ini. amin ya Rabbal saya Alamin, kira. Pak. Oke. Nah, sedikit nih Pak, saya mengulas dari cerita Bapak tadi Iya. dan saya pernah membaca beberapa artikel Pak yang mengatakan bahwa Bapak pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Provinsi Riau, Pak. Iya. 2012 sampai dengan 2017 ya, Pak. Benar ya. Nah, mungkin Bapak ada beberapa pengalaman yang bisa di-share untuk menjadi terobosan pendidikan madrasah yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Pak. Ya, sebetulnya pengalaman di bidang pendidikan madrasah ya, ada yang sangat unik ya sebetulnya. Madrasah-madrasah kita ketika itu belum menjadi madrasah yang diperhitungkan di tingkat nasional ya. Nah, ketika kami Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, kami coba bagaimana supaya madrasah di Provinsi Riau itu bisa tampil di tingkat nasional. Nah, alhamdulillah tahun pertama kami menjabat sebagai kepala bidang, kita coba bersama-sama dengan kepala madrasah bagaimana supaya madrasah yang ada di Riau itu
bisa berbicara di tingkat nasional. Alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, pertama kita mendapatkan medali emas ketika itu KSM di Makassar, saya masih ingat betul. Itu pertama kita mendapatkan medali emas dan itu pengalaman yang luar biasa. Lalu kita tularkan kepada madrasah-madrasah lain yang ada di Provinsi Riau ketika itu. Nah, itu memang pola yang kita bangun ketika itu adalah ketika ada event di tingkat nasional, nah kita cari siapa yang buat soalnya. Ketika dapat yang buat soal, ya kita minta dia hadir ke Riau untuk membimbing peserta kita. Nah, alhamdulillah berhasil. Nah, itu yang kita Alhamdulillah ya dapatkan Pak. medali emas. Jadi trik itu sebetulnya yang perlu kita cari. Jadi dalam membangun dan menciptakan madrasah ini sebetulnya harus ada trik yang harus kita lakukan. Oleh karena itu tentu kalau kemarin di Provinsi Riau kita berhasil, kita juga ingin bagaimana supaya di Provinsi Sumatera Barat ini juga bisa kita toreh. Ya, sekarang sudah bagus sebetulnya Provinsi Sumatera Barat ini sebetulnya kami melihat sepintas sudah sangat luar biasa. Nah, tinggal kita bagaimana supaya yang sudah luar biasa ini menjadi super luar biasa. Itu Super gitu. luar biasa Ya, lagi ya Pak. oke. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak tadi dapat menjadi terobosan pendidikan madrasah juga nih Pak di Mm, Provinsi Sumatera Barat sehingga ya, mencetak juga di nasional nanti ya, diperhitungkan di nasional kelak ya Pak. ya. Nah, tadi kan kita berbincang nih Pak pada saat Bapak menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Iya, Provinsi Sumatera Barat iya, di Riau ya Pak. iya. Nah, sekarang Bapak telah menjadi Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat nih Pak. Iya, iya. Nah, sejauh ini Pak, hal apa saja yang telah Bapak amati mengenai perkembangan pendidikan madrasah yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini Pak? Iya, jadi tadi sudah kami singgung sebetulnya di awal sedikit bahwa madrasah yang ada di Provinsi Sumatera Barat ya ini sudah sangat luar biasa ya. Nah, apalagi kalau di Provinsi Riau kita cuma miliki madrasah unggulan cuma satu ya. Jadi ada Satu Man Pak, Ihsan Cendekia ya. Yaman Nah, Ihsan kalau di Cendekia, sini ada Man Ihsan Cendekia Padang dan Pariaman bahkan Pak. di ya Padang Pariaman bahkan di Padang Panjang sendiri ada Man PK ya. Ya, ada Yang ini PK saya Pak. kira madrasah unggulan kita dan Riau tidak punya itu. Tapi tidak hanya sampai di situ, saya melihat persaingan antar madrasah juga sangat luar biasa yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini. Satu yang saya kira yang saya lihat hari ini bahwa seluruh madrasah kita yang ada di Provinsi Sumatera Barat punya program tahfiz ya. Ya, Ini sangat Trubungan luar Tafis Pak. biasa ya. Ini saya kira tentu akan bisa memajukan madrasah kita ke depan dan saya juga sudah punya ancang-ancang nih sebetulnya. Bagaimana supaya kepala-kepala madrasah kita yang ada di Provinsi Sumatera Barat, kita akan coba nanti kita rumuskan dulu ya. Kita rumuskan dulu untuk membuat kontrak kinerja. Jadi nanti Kontrak. kita akan coba 1 tahun pertama menjabat ya mungkin bagi yang baru ya Ya Pak. menjabat sebagai kepala madrasah apa yang harus dilakukan. Nah, Tahun kedua apa, tahun ketiga apa. berarti Nah, membuat kalau 3 tahun struktur. tidak berhasil, kita akan coba lakukan evaluasi. Mungkin dia tidak berbakat menjadi kepala sekolah. Oh, ya begitu ya Pak. Dia tidak Nah, berbakat menjadi kepala madrasah. Mungkin dia berbakat jadi pengawas. jadi harus kita Nah, seleksi iya, secara betul. ketat Tapi ya kita Pak. kasih waktu ya. Waktu Kasih Pak. waktu. Mungkin nanti kontrak pertamanya, tahun pertama apa, tahun kedua apa yang harus dicapai, tahun ketiga apa yang harus dicapai. Nah, kalau tidak juga tercapai, kita lakukan evaluasi. Kalau umpamanya evaluasi menyatakan bahwa ini tidak cocok jadi kepala madrasah, cocoknya jadi guru, Iya Pak. cocoknya jadi pengawas, atau cocoknya jadi kakanwil lah. Nanti Iya, kita berarti harus kita kita anu kan, tempatkan kita di mana tempatkan di mana di bidangnya gitu bidangnya. ya Pak. Iya, betul. Nah, semoga kita sama-sama berharap nih Pak agar pendidikan madrasah baik dari tingkat MI, MTS maupun MA Mm-mm. dapat berprogres lebih baik ke depannya ya Pak. Iya, Sehingga betul. para orang tua tidak ragu lagi nih Pak untuk Betul. menyekolahkan putra dan Iya, putrinya ke madrasah. iya. Sehingga moto madrasah hebat dan bermartabat akan selalu kita pegang ya Iya, Pak. tapi kalau kita lihat ya apa namanya antusias orang tua ya, orang tua Ya wali Pak. murid untuk masukkan anak ke madrasah ini sangat luar biasa ya. Ya Pak. Ini ditandai dengan beberapa madrasah kita ya menolak siswa-siswi yang masuk ya. Ya Pak. Tidak hanya di sini ya, di tempat lain saya juga dengar di Padang, di mana lagi di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, di mana lagi di Agam juga ada. Itu menolak siswa ya. Ya Pak. Artinya apa? Bahwa antusias orang tua wali murid untuk masukkan anak ke madrasah luar biasa. Luar Artinya biasa apa? sekali. Itu suatu pertanda bahwa madrasah kita sudah sukses membimbing dan membina anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan Soleh ya soleha Pak. ya. Mungkin agar lebih baik berkembang terus ke depannya ya Insya Pak. Allah, Insya insya Allah Allah. Pak. Ya, Nah, mohon izin sebelumnya nih Bapak untuk ya, memperkenalkan sedikit ya, mengenai MTSN Kota Padang Panjang Pak. boleh.
MTSN Kota Padang Panjang merupakan salah satu madrasah sanawiyah favorit yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Pak. Iya. Dengan input peserta didiknya bukan hanya dari Provinsi Sumatera Barat, Pak, Mhm. tetapi juga dari luar Provinsi Sumatera Barat. Iya, iya. Dan juga difasilitasi dengan asrama yang Mhm. kurang lebih terdapat 1025 peserta didik, Pak. Iya, iya. TSN Kota Padang Panjang juga Mhm. memiliki nih Pak beberapa program unggulan, Iya. yaitu bukan hanya mentargetkan para siswa dan siswinya untuk mencapai di bidang akademik Pak, Iya. tetapi juga seperti Hafiz dan Hafizah, seperti Mhm. acara wisuda tahfiz yang Iya. ke-8 dihadirkan Mhm. pada hari ini Pak. Iya. Nah, juga MTSN Kota Padang Panjang menyiapkan lulusan terbaik Pak untuk Mhm. melanjutkan ke sekolah yang terbaik pula Pak. Iya. Nah, mungkin itu sekilas mengenai MTSN Kota Mhm. Padang Panjang Pak. Iya. Bagaimana nih Pak menurut Bapak mengenai Mhm. MTSN Kota Padang Panjang yang mungkin pernah Bapak Iya. dengar, Bapak Iya. lihat atau Sanawiyah bisa menghafal 10 10 juz? juz itu kan. Kakak dulu aja enggak hafal 10 juz. Ini anak kita hafal 10 juz itu. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi oleh karena itu tentu kami beri apresiasi yang luar biasa MTSN Padang Panjang ini. Nah, mudah-mudahan ke depan kita berharap akan lebih baik lagi dan Bapak amati sejauh ini Pak? iya, jadi saya berkunjung ke sini sudah yang kedua kali ya. Kedua kali ya Pak? Kemarin berkunjung pertama silaturahmi biasa, diajak oleh Pak Kakan Kemenak Kota Padang Panjang ya, kunjung ke sini. Ini yang kedua. Yang kedua Pak? Nah, saya mengamati bahwa apalagi tadi kami mengikuti wisuda tahfiz yang ke-8 ya, Iya Pak. itu sudah sangat luar biasa kami melihat ya, antusias orang tua, kemudian anak-anak kita, siswa-siswi kita yang sudah sangat luar biasa. Ada tadi yang habis 10 juz ya, 10 juz 10 paling juz itu banyak sudah Pak. sangat luar biasa itu ya. Setingkat akan lahir kader-kader yang akan memimpin bangsa dan Bangsa negara kita ini. ya Pak. Nah, kita berharap umpamanya 20-30 tahun yang akan datang, ya, kalau perlu tidak 20-30 tahun yang datang, kalau perlu 15-20 yang akan datang, itu wali kotanya sudah dari alumni ya. Waduh. Insya Alumni Allah sini Pak, ya, alumni sini alumni ya sini. Pak. Saya kira Najwa mungkin nanti bisa lihatlah siapa yang berbakat, Amin nanti ya kita Pak. kita latih bersama-sama Baik Pak. supaya dia menjadi pemimpin. Iya Saya Pak. yakin kalau umpamanya dia pemimpin pasti di kota Padang Panjang ini ya, Iya dari Pak. alumni sini, nah ini pasti akan diperhatikan sekali ini. Ini podcastnya lebih bagus daripada ini nanti kan. Waduh, Masya Mungkin nanti Allah. ya akan dihias demikian rupa ya. Ya Oleh Pak. karena itu tentu kami beri apresiasi dan harapan kami tentu para guru yang ada di sini bersama-sama dengan stakeholder lain, kepala madrasah, tentu selalu harus bersinergi Ya ya, Pak. harus berkolaborasi, kerjasama yang bagus. Nah, termasuk juga dengan stakeholder yang di luar kita ya, Iya ada Pak. komite, ada Iya. pemerintah daerah, ada Kakan Kemenak, ada toko-toko kita di sini, Iya Pak. semua kita rangkul. Nah, karena kalau untuk memajukan sebuah lembaga pendidikan tidak bisa bekerja sendiri, atau kerja bersama-sama. Iya Pak. Oleh karena itu saya yakin MTS ini bisa melaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi daripada Amin, yang ada amin ya sekarang. Rabbal Alamin. Ibarat berlari ini kencang ya. Waduh, sangat Berlari kencang nih kencang Pak. sehingga nanti bisa tercapai apa yang kita Amin, inginkan. amin ya Rabbal Ya. Alamin. Nah, mungkin kami juga memohon dukungannya nih Pak kepada Insya Allah, Bapak insya Allah, insya untuk Allah. Madrasah Sanawiyah Insya Allah. Madrasah Ya, Kota Padang Panjang dapat insya Allah. berprogres lebih baik ke depannya ya Ya, Pak. Tentu saja dengan kolaborasi tadi ya Pak, ya. dengan semua jajaran yang ada ya Pak. Ya. Saya juga Nah, doa nih, doa. mudah-mudahan Najwa nanti menggantikan Masya Najwa Shihab gitu. Allah. Amin Iya, Pak, amin, amin amin, amin amin. ya Rabbal Ya. Alamin. Nah, berhubung Najwa peserta didik nih Pak, Ya. sekilas saya menceritakan tentang peserta didik madrasah Iya. pada saat sekarang ini Pak. Mm. Yang dimana peserta didik madrasah pada saat sekarang ini kan merupakan generasi Z Pak, dengan Mm. angka kelahiran 2000-an ke atas. Iya, iya. Tetapi di generasi Z ini telah ada transformasi teknologi digital, yang Iya, dimana iya. telah ada media sosial, dunia Ah. maya, internet, sehingga para generasi Z ini dapat mengakses apapun yang mereka inginkan Iya, dengan cara berselancar langsung di dunia maya nih Pak. betul. Ah. Tetapi generasi Z ini juga sangat sensitif Iya. terhadap terpaan kondisi yang berubah-ubah, dan Mm-mm. juga mereka juga susah memilih nih Pak, yang mana Mm-mm. dampak positif, yang mana dampak negatif ya Iya. Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana nih Pak mengenai kondisi ini dan bagaimana cara menanggapinya Pak? Ya, tadi saya sampaikan ya Ya Pak, bahwa peserta didik yang sudah hafiz Al-Quran ya, ya Pak. itu ibarat ibarat mobil ya, ketika dia berjalan itu adalah remnya ya, adalah remnya. Jadi oleh karena itu generasi Z ini sebetulnya kalau dia sudah dekat kepada ajaran agama, itu yang media-media sosial itu bisa dia sortir ya. Iya Pak. Media sosial tidak boleh kita tinggalkan sekarang ini, tidak boleh kita tinggalkan ya. Digitalisasi ini harus kita ikuti.
Nah, oleh karena itu tergantung kepada kita nih ya, Iya, Pak. kita yang akan mengikuti media sosial itu. Makanya saya tadi sampaikan bahwa dengan menjadi seorang hafidzoh, ya saya kira ini adalah rem. Mana Keren, yang Pak. bagus nanti generasi Z ini, oh ini bagus nih, ini harus kita ambil. Oh ini tidak bagus, ini harus kita kesampingkan gitu kan. Nah oleh karena itu tentu saya berpesan kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita, ketika bermedia sosial itu silahkan, itu ada apa saja. Ya, jadi artinya mau cari apa saja itu bisa ya. Ya, Tanya Pak. aja ke Mbak Google. Apapun ada Ya, itu Pak. ya. Mungkin kalau misalnya ada tugas nggak mungkin kan cari satu-satu di Iya, buku, Pak. Mungkin jadi bisa bisa kita dicari. cari. Ya, Tapi ya ketahuilah bahwa di situ juga ada yang negatif ya. ya, Pak. Oleh karena itu yang negatif itu harus kita hindar. Kita ambil yang positif-positifnya saja. Saya yakin dan percaya kalau itu dilakukan, siswa-siswi kita, anak-anak kita, semua yang ada di madrasah ini, Madrasah Tsanawiyah Padang Panjang ini, termasuk juga siswa-siswi di madrasah lain, kalau itu dilakukan, kami yakin percaya dia menjadi selamat di dunia, selamat di akhirat, dan Iya, Pak. tentu akan menjadi Hmm. harapan masa depan bangsa dan agama di masa yang akan Ya, datang. Pak. Nah, mungkin untuk closing statement kita pada hari ini, Pak. Tadi kan Mm, Bapak telah menyampaikan beberapa pesan untuk mm, kami, Pak. Mungkin insya Allah akan kami aplikasikan di mm, kehidupan kami sehari-hari, Pak. ya. Yang sampai mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak ya, Pak. Mohon dukungannya dan doanya selalu menyertai kami, Pak. Insya Allah, Nah, insya insya Allah. Allah, Pak. Amin, amin. Nah, terima kasih sekali nih, Pak, Oke, yang ya. telah Terima kasih, hadir ya, temu ya. bincang podcast Amin, amin, MTSN amin. Kota Padang Panjang pada hari Ya, ini, Pak. ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika Ya. ada perkataan atau Mm-mm. perbuatan kami yang kurang pada Sama-sama. tempatnya, Pak. Mohon izin untuk menutup podcast pada hari ini, Pak. Silakan, silakan. Saya simpulkan podcast kita pada hari ini, bahwasannya hidup memerlukan rentang perjuangan, yang dimana di dalamnya terdapat jatuh dan bangun, terdapat kesuksesan maupun kegagalan, terdapat kesedihan maupun kesenangan. Tugas kita sebagai manusia hanyalah perlu berikhtiar dan bertawakal. Seperti kutipan pepatah Buya Hamka, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah melangkahlah yang tidak pernah gagal. Dan jangan takut salah, karena dari kesalahan yang pertama, kita dapat menentukan jalan untuk langkah yang kedua. Terima kasih sekali kepada Sobat Setia Podcast MTSN Kota Padang Panjang yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Saya Najwa Khaira Zakia bersama Bapak Dr. Haji Mahyudin MA pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you for nice attention and sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi